dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apel pagi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 akan segera dimulai. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah siap dimulai. Siap, melaksanakan apel pagi. Laksanakan. Pengarahan dari pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya banggakan, yang pertama untuk melaksanakan apel pagi ini tentu harus kita terus dan menerus semangat. Ini menandakan kesiapan kita, kebersamaan kita. Banyak manfaatnya di apel pagi setiap Jumat ini. Yang pertama, silaturahmi di antara kita. Oleh karenanya itu, pada Jumat ini kita biasakan dan semangat terus kita bersilaturahmi di antara kita. Dan tentunya kita juga tahu bahwa silaturahmi ini bagian dari anjuran Rasulullah. Siapa orang yang terus dan menerus silaturahmi, maka Allah akan jaga usianya, akan mempermudah rezekinya. Yang kedua, bahwa kita ini sebagai pelayan, sebagai khodim dari masjid ini, tempat kita bekerja, tempat kita berikhtiar. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa hadis yang tentunya bagian dari kita sudah banyak yang memahami, man bana masjidan banallahu al-baita fil jannah. Siapa orang yang bana itu membangun, mendirikan, memelihara masjid, maka Allah akan menggantinya rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua yang selalu memfasilitasi bagi orang yang ingin berkhidmat, beribadah, apa itu ceramah, apa itu sholat, dan lain sebagainya, mudah-mudahan termasuk mengisi anjuran Rasulullah, yaitu bagian dari ikut memelihara, ikut membangun, dan ikut memfasilitasi kegiatan-kegiatan di masjid ini. Dan kita insya Allah akan diganti surga oleh Allah, rumah di surga oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, tentu setiap awal memulai bekerja itu Rasul menganjurkan bahwa kita harus memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam maknanya. Apapun yang akan kita lakukan, apakah itu mau bekerja, kita mau ke kantor, kita mau keluar rumah, Rasul menganjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi bismillah itu jangan di mulut saja, harus direalisasikan. Arti bismillah itu atas nama Allah yang apa? Yang Rahman dan Rahim. Jadi Allah itu yang Maha Rahman. Ketika kita kasih sayang terhadap manusia, itu mewakili Allah. Ketika kita di antara kita saling menyayangi, itu bagian dari mewakili Allah. Oleh karenanya itu, kasih sayang di antara kita perlu dipelihara dan dikembangkan. Kita harus saling menyayangi di antara teman kita. Kita juga harus sayang pada anak, istri, dan yang seterusnya. Nah, ketika melakukan sayang, rasa kasih sayang kepada yang tadi disebutkan, bahwa sesungguhnya kita sedang melangsungkan kalimat bismillah yang di awal kerja tadi. Dan Allah tahu bagaimana mungkin kita disayang oleh Allah kalau kita tidak saling menyayangi. Kita ingin diampuni oleh Allah, bagaimana mungkin Allah mengampuni kita kalau kita tidak memaafkan di antara kita. Harus semangat terus hidup ini, lanjutkan hidup ini. Kita dipaksa untuk melanjutkan hidup ini, tetapi kata kuncinya sekali lagi, tidak mungkin ada pertolongan Allah kita akan bisa menghadapi hidup yang berat tadi. Untuk menghadapi hidup yang berat tadi, kata kuncinya sekali lagi, bismillah itu harus direalisasikan. Kita harus minta pertolongan pada Allah. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa mampu menembus, merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Doa itu dahsyat. Kita pun harus memohon kepada yang memiliki kita, yang menggenggam dunia, yang tidak pernah tidur. Ketuklah aras, dekatilah Allah. Kita mohon pada Allah agar apa? Bukannya kita harus selamat. Kita punya anak, kita punya istri punya suami. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, anak dan keluarga naron, dari yang menyebabkan, bukan dari api, apinya belum ada, dari yang menyebabkan masuk neraka. Jaga. Yang pertama, jaga sikap kita. Sikap itu, ketersinggungan di antara kita, di antara orang itu luar biasa mengganggunya terhadap terkabulnya doa. Jadi yang kedua, dari sisi makanan, jangan sampai kita makan yang tidak jelas, makan barang yang haram. Kalau kita makan dari makanan yang haram, boleh jadi doa kita tertolak. Kalau kita makan makanan yang haram, apalagi diberikan pada anak, sama saja dengan mengizinkan anak itu masuk neraka. Bagi suami, kalau kita mendapatkan sesuatu yang haram, lalu dimakan anak dan istri, sama saja dengan mempersilahkan pada anak dan istri untuk masuk neraka. Jangan sampai jadi di tubuh kita ini dari makanan yang haram. Haram ada dua, haram barangnya, haram memperoleh. Tidak mungkin Allah itu menjawab, mengabulkan rintihan dan doa kita kalau ada dalam badan kita yang nempel dari barang yang haram. Sebab Allah itu suci. Bagaimana yang suci bisa dinempel yang kotor? Jadi kata kunci yang selanjutnya adalah doa akan dijawab, akan terkabul manakala kita, tubuh kita, makanan kita bersih. Tetapi ada ruang untuk taubat. Kalaupun kita ini pernah, kalaupun kita lupa, tapi ada ruang untuk bertaubat. Maka sering-seringlah baca istighfar. Banyak hadis yang menyatakan kalau orang satu hari 100 saja baca istighfar, tidak, aku akan cabut kefakirannya. Aku akan hindari dari bahaya. Aku akan beri orang itu rezekinya dengan mudah. Makanya banyak-banyaklah beristighfar. Bahwa bagaimanapun kita pernah lupa dari ucapan, dari tindakan, apapun yang dimakan dari itu. Maka jaga diri kita. Jaga dari lemahnya iman. Jaga dari lemahnya ilmu. Dan kita harus selalu dan selalu untuk menjaga diri, menjaga anak, dan menjaga keluarga.
dari hal-hal yang merugikan kita, dari hal yang akan masuk neraka. Dan kita juga doa untuk orang tua kita. Doa untuk apa? Untuk orang tua kita. Bahwa kita hadir di sini harus ingat ada orang tua. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengharuskan orang tua sayang pada anak. Tidak ada. Karena itu sudah ditempelkan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah. Setiap orang tua pasti sayang pada anak. Itu udah potensi. Tapi banyak ayat Al-Quran bahwa anak itu harus sayang pada orang tua. Karena tidak diberikan, itu harus diperjuangkan. Maka berbaik-baiklah dan berbahagia bagi kita yang masih ada orang. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku akan terima, aku akan kabul, aku akan jawab doa kalian jika kalian sudah selesai urusannya dengan orang. Dan selanjutnya tentu kita punya anak, generasi kita yang hari ini semakin hari semakin tidak baik-baik saja dalam kehidupan itu. Oleh karena itu anak harus kita juga bagaimana cara mendidik, memelihara anak kita yang nanti kalau bagus akan menolong kita, kalau tidak justru akan menjerumuskan kita kepada neraka Allah. Tanggung jawab kita terhadap anak. Dekati anak, pelihara anak. Jangan, kalau anak sudah mengatakan tidak betah di rumah, itu satu tanda bahwa anak itu akan liar. Ini tanggung jawab ku anfusakum, jaga anak dan istri. Anak dan istri dari ngerinya hidup ini. Oleh karenanya itu sekali lagi, karena poinnya apel pagi itu dalam rangka pembinaan, maka pada hari ini agak lama untuk memberitahu atau untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ingat dari bismillah, dari berdoa, dari tanggung jawab terhadap kita. Dan kita juga harus tanggung jawab terhadap tempat di mana kita bekerja. Kita semua merasakan bahwa kita yang kerja di sini. Oleh karenanya itu, kerja itu satu di antara teman kita harus saling mendukung, saling mensupport, rasa memiliki, sense of belonging, rasa memiliki. Kalau sudah rasa memiliki, baru muncul rasa tanggung jawab. Kalau rasa tanggung jawab, muncul rasa bersama. Jadi kita sedikit dan sedikit upayakan dan ikhtiarkan bahwa tempat ini menjadi tempat kita bersama-sama saling bersaksi bahwa kita itu di sini ini adalah rumah kita. Karena rumah kita, maka kita harus dipelihara. Kemudian selamat pada Pak Jenny, ini sudah kemarin umroh ya dengan Pak Pur, satu lagi dengan Pak Topo ya. Nah, besok tanggal 20 ini Ibu Wawa juga bersama Pak Asep insya Allah kemudian akan berangkat. Sudah bismillah doakan ya, inginnya 2 bulan sekali. Ini harus semua pernah merasakan umroh ya, sudah merasakan umroh inginnya. Baik, mari kita sejenak saja melupakan hal-hal yang mengganggu atas kehusuannya doa. Kita ingat saja pada Allah. Allah segala-galanya. Allah yang menciptakan kita, menciptakan bumi dan langit. Allah yang memberikan izin agar kita hadir di sini. Oleh karenanya mari kita mohon kepada Allah agar cita-cita kita, anak-anak kita, suami istri kita ini ada dalam lindungan dan rahmat juga ridho Allah. Orang tua kita yang membesarkan kita, yang kita hari ini sesungguhnya adalah perjuangan orang tua kita. Jika masih ada, mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah. Jika mereka sudah di alam sana, Allah menempatkan di tempat yang diridhoinya. Ke depan mudah-mudahan kita selalu ada dalam rahmat dan ridho Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadzal liqa an tuyassira lana
umurana wa tuhassil maqasidana wa taqdiya hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama as-solihin agni asyakirin hujjajam mabrurin fi sabilika mujahidin du'atam mukhlisina birahmatika ya rahmat rahimin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukal ijabah al-fatihah.